Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizwa Syahri Romdoni dari kampus Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Saya ingin mempresentasikan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja pembahasannya. Selain memberikan manfaat, TIK teknologi informasi dan komunikasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat diantaranya. Yang pertama, teras sharing dalam lingkungan. Yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya. Yang ketiga, merusak moral. Yang keempat, menciptakan kesombongan diri. Yang kelima, mengganggu kesehatan. Yang keenam, meningkatkan jumlah pengangguran. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Langsung saja yang pertama. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. B. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang C. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada di dalam satu ruangan. Yang D. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yaitu yang kedua, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang A. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang B. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Yang C. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat. Yaitu kita menuju yang kedua, bidang sosial budaya. Dalam hal sosial dan budaya, TIK memberikan dampak yang tak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya adalah yaitu yang pertama, A. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang dampak negatifnya TIK yaitu timbulnya jenis kejahatan baru. Yang kedua, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. C. Menurunnya tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar. D. Kurangnya ruang privasi. Dan yang terakhir, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Kita masuk yang ketiga, bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. A. Membuka peluang bisnis baru. Yang B. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang C. Terjadinya industrialisasi. Yang D. Menjamurnya bisnis berbasis internet. Yang E. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang F. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Yang G. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. Dan dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. Yang A. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang B. Menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin. Kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu bidang pemerintahan. Dampak positif TIK di bidang pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang A. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang B. Hubungan sosial antara masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang C. Tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TIK. Yang E. Adanya share budaya antar daerah, budaya yang dimiliki oleh setiap kelompok dari setiap daerah dalam setiap bangsa. Kita dampak negatif TIK di bidang pemerintahan diantaranya ada sebagai berikut. Yang A. Mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang B. Menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Kita menuju yang kelima, dampak era revolusi industri. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri. Dampak revolusi industri yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama, produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Yang ketiga, energi. Yang keempat, makanan, keamanan dan pertanian. Yang kelima, pendidikan, gender dan pekerjaan. Yang keenam, lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketujuh, mobilitas. Yang kedelapan, sistem keuangan dan moneter. Yang kesembilan, informasi dan hiburan. Yang 10, layanan kesehatan. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri ini antara lain. Yang pertama, computing power. Yang kedua, kecepatan komunikasi. Yang ketiga, kapasitas penyimpan data. Yang keempat, sensor. Dan yang kelima adalah terakhir, printer 3D. Kita masuk yang keenam, yaitu di industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah yang A. Pengemudi sudah dimulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Yang B. Yaitu banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Yang ketujuh yaitu di industri retail. Pemanfaatkan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang didampaknya paling terlihat. Yang ke-8 yaitu di bidang logistik, inventory dan manufaktur. Yang A. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. B. Kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Yang C. Peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang D. Pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Yang ke-9 yaitu di bidang teknologi keuangan. Yang pertama yaitu penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui bisnis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang B. Menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang 10 terakhir yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang A. Terciptanya AI artificial intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambilan keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang B. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh. Yang C. Terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Yang D. Terciptanya e-library agar memudah dalam pencarian kebutuhan. Yang yaitu maka dari itu dampak negatif dari revolusi industri dapat dirasakan bersama, yaitu yang pertama timbulnya kapitalisme modern. Yang kedua, perusahaan kecil gulung
melingkar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah. Yang keempat, munculnya golongan perusahaan dan golongan buruh. Yang kelima, kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.